Bismillahirrahmanirrahim, dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Apa kabarnya? Di hari Rabu, tepatnya di 10 November 2021, kita sudah berada di penghujung akhir tahun ya. Dan alhamdulillah sudah 11 bulan insya Allah kita sudah jalankan ya hari-hari aktivitas kita. Semoga menjadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama ini menjadi bermanfaat untuk semuanya. Dan termasuk hari ini juga Dara mau di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati, kita akan membahas tentang bagaimana memilih sekolah untuk anak. Dan tentunya buat Mitra JC yang sedang berselancar di media sosial, langsung meluncur ke Facebook Radio JC dan ditunggu partisipasinya. Mitra JC bisa bertanya ataupun memberikan tanggapan di kolom komentar. Dan seperti yang Mitra JC lihat ya di layar handphone Mitra, sudah ada Umi Ani Kertawati MPD selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda 1. Dan sebelum kita berlanjut kepada tema yang akan kita sharingkan pada hari ini, izinkan Dara untuk menyapa Umi Ani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ini dari sekolah langsung ya? Iya, masih pakai pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Semangat pagi. Ya, Umi silakan menyapa Mitra JC. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC yang dirahmati Allah. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang tentunya tema ini sangat menarik dan sangat urgent untuk kita bahas bersama, bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita, terutama ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial yang usianya masih di bawah 35 tahun, pasti sering bertanya-tanya, sekolah mana sih yang tepat untuk anak saya, kapan sih anak saya harus sekolah dan bagaimana harus sekolah, bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak saya. Kan anak saya kan mempunyai anak saya itu sukanya lompat-lompat loh. Anak saya itu sukanya menari, anak saya itu sukanya membaca. Nah, sebenarnya sekolah yang tepat buat anak saya itu seperti apa? Maka pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kenapa dan bagaimana seharusnya anak-anak kita sekolah. Nah, buat Mitra JC yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 107.7 FM bisa bergabung di 0813 177773396. Dan buat Mitra JC yang berselancar di media sosial bisa langsung meluncur ke Facebook Radio JC dan boleh bertanya. Insya Allah nanti akan kita jawab ya langsung oleh Umi Ani Kertawati. Dan langsung saja ke pembahasan kita bagaimana memilih sekolah untuk anak. Tapi sebelum kita ke poin memilih sekolah, tentunya ada hal yang harus diperhatikan terlebih dulu ya. Karena misalkan kenapa sih kita harus menyekolahkan anak ya? Kenapa anak tuh harus sekolah sih gitu ya? Ini pertanyaan dasar yang mungkin perlu kita ketahui gitu. Alasannya apa? Terus kenapa anak itu harus sekolah? Ya silakan. Baik Mbak Dara. Terima kasih Mbak Dara. Biasanya orang tua ini selalu bingung dalam memutuskan anak-anaknya. Apalagi ketika anak pertama, anak kedua ya. Anak pertama yang mungkin usianya masih 4 tahun, tiba-tiba adiknya sudah usianya 2 tahun ya. Artinya kan jaraknya cukup dekat. Dan ketika anak udah usia 4 tahun, dia bingung, sekolah di mana ya gitu. Sudah anak menginjak umur 6 tahun. 6 tahun sudah bisa sekolah SD enggak sih kan gitu. Biasanya ini menjadi bahan pertimbangan emak-emak milenial. Gimana sih sekolahnya yang bagus, di mana, kapan anak-anakku bisa sekolah yang tepat. Nah, maka biasanya ada beberapa alasan kenapa orang tua ini menyekolahkan anaknya lebih awal dibanding teman-temannya mungkin, atau masih usia dini sudah disekolahkan. Ini
apa sih yang menjadi alasan pertama? Biasanya orang tua ini sudah banyak teman seusianya loh yang sekolah. Nah, kadang-kadang orang tua itu hanya melihat melihat anak di sana udah sekolah, anak di sini anak di sini udah sekolah. Maka orang tua ini menginginkan anakku harus sekolah juga lah, harus sekolah juga seperti mereka. Nanti khawatirnya anakku tertinggal jika tidak disekolahkan, seperti itu. Padahal sebetulnya memutuskan pendidikan anak itu harus kita lihat juga Mbak, kesiapan tiap-tiap anak itu kan ternyata berbeda. Setiap umur usia 3 tahun, anak A dan anak B itu mempunyai kesiapan yang berbeda. Maka hendaknya orang tua itu harus sebelum menyekolahkan anaknya itu lebih baik jangan terpengaruh oleh temannya. Jangan terpengaruh oleh temannya, tapi lebih baik kita harus melihat kesiapan anak kita. Apakah anak kita ini sudah siap untuk menerima aturan di kelas. Di kelas suruh duduk ternyata dia masih lari-lari. Artinya kan anak kita pada dasarnya belum siap. Dan anak-anak kita ini kan berbeda. Anak kita berbeda dengan anak orang lain karena manusia itu sifatnya sangat unik. Maka ayah bunda, apalagi mama milenial, jangan sekali-kali terpengaruh oleh usia temannya yang sudah sekolah. Tapi lebih baik lihat dulu kesiapan anak untuk mengikuti kegiatan beraturan dalam serangkaian kegiatan pendidikan ini, apakah anak ini mampu atau belum, ini dulu. Karena kegiatan sekolah itu kan pasti beraturan. Habis bernyanyi kita menggambar, setelah menggambar kita melukis. Dan menggambar dan melukis sama ya Mbak. Mungkin kalau menggambar tidak mewarnai, melukis mewarnai gitu ya. Ini banyak alasan kita ya. Ngeles Jadi, aja ya Mitra. Ngeles, Masya Allah. Artinya seperti ini. Jadi jangan terpengaruh oleh teman. Anak-anak teman sudah sekolah, tetapi lebih baik kita lihat dulu kesiapan anak-anak kita. Apakah anak kita ini sudah siap untuk mengikuti kegiatan yang beraturan. Jam pagi anak harus membaca doa, harus begini, duduk selama 30 menit. Apakah anak kita sudah mampu seperti itu? Nah, itu menjadi faktor alasan atau pertimbangan kenapa kita harus menyekolahkan anak-anak kita. Selanjutnya juga ada juga orang tua yang menyatakan teman seusianya itu sudah sekolah loh. Nah gitu ya. Teman seusianya sudah sekolah, teman seusianya sudah banyak yang bisa. Nah, misalnya gitu. Misal dia 4 tahun tapi sudah bisa huruf ABC loh. Ternyata dia mengukur anak itu sudah bisa mengenal abjad, sedangkan anak saya belum. Nah itu juga menjadi alasan kenapa orang tua kok belum untuk menyekolahkan lebih dini gitu ya, lebih awal. Padahal alasan menyekolahkan anak lebih dini itu kita kembali lagi, yaitu lihat dulu kemampuan anak kita. Ya, lihat dulu kemampuan anak kita tidak perlu khawatir dan jangan takut anak kita telat. Ya, jangan telat nih, tidak, tetapi tetap kita harus berikan stimulus. Kita harus melihat kemampuan daya tangkap anak kita. Kemampuan daya tangkap anak kita ini berbeda-beda. Bisa dipengaruhi oleh paling tidak itu asupan ASI ya, asupan gizi ya. Asupan gizi, pengaruh dari ASI. Anak yang ASI dan yang tidak itu juga kan pasti akan mempunyai akan berbeda fisiknya, kesiapan fisik, kesiapan kognitifnya juga akan berbeda. Maka menurut kita lebih baik kita stimulasi dulu anak-anak kita. Apakah anak kita ini sudah siap untuk sekolah? Jangan sampai hanya karena anak teman sudah bisa, maka anak saya juga harus bisa. Padahal anak ini bisa, perbedaan anak ini, kemampuan anak tergantung dari pemenuhan asupan nutrisi. Ya Mbak Dara ya. Nutrisi itu sangat mempengaruhi anak-anak untuk berpikir secara analisisnya berjalan, kognitif dan psikomotoriknya berjalan. Ini tergantung dari asupan nutrisi, terus stimulasi yang diberikan orang tua atau lingkungan sekitar kepada anak-anak kita. Oke, masalahnya
nutrisinya bagus nih, 4 sehat 5 sempurna, tetapi anak ini tidak pernah distimulasi, nggak pernah diajak ngomong, ya, terus tidak pernah dikenalkan huruf atau abjad, tidak pernah kita kenalkan, maka jangan harap untuk anak tiba-tiba bisa sendiri gitu. Ajaib sekali bisa langsung sendiri. Iya, maka harus kita stimulus ya Mbak Dara. Walaupun nutrisinya penuh, ASI dia mendapatkan waktu pada saat dia balita, apabila tidak distimulus juga itu akan mengalami hambatan. Maka jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain atau anak orang lain dengan anak kita, ya sama saja. Artinya mari kita tengok diri kita, apa kita sudah memberikan nutrisi yang tepat untuk anak kita, nutrisi yang dibutuhkan anak kita, dan stimulus yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita ini sesuai atau tidak, Mbak Dara. Jadi harus diberikan stimulus selain nutrisi dan makanan yang selain makanan dan nutrisi ya, Mi. Ya, jadi nutrisi dan stimulus. Ya, stimulusnya ini, stimulus itu misalnya anak diajarin membaca, oh ini warnanya hijau loh, ini warnanya coklat. Itu artinya Bapak Ibu sebenarnya ayah bunda ya sedang menstimulus anak memperkenalkan warna. Nah banyak sekali alasan kenapa orang tua ingin menyekolahkan anaknya terlebih dahulu. Ada juga yang orang tua ini karena anak tidak punya aktivitas di rumah misalnya. Anak punya aktivitas di rumah, jadi daripada dia main disekolahkan saja gitu ya. Adalah anak disekolahkan saja karena emang di rumah nggak punya temen, misalnya anak tunggal, di rumah ini bengong saja gitu kan misal. Nah maka lebih baik disekolahkan saja seperti itu. Karena juga orang tua daripada di rumah sendirian maka lebih baik disekolahkan. Terkadang juga anak tidak punya teman di rumah menjadi alasan orang tua kenapa kok harus disekolahkan, atau orang tua ini bingung melakukan aktivitas apa bersama anak. Ini udahlah saya bingung deh ngajarin, ngajarin dari mana gitu ya. Ya, atau aktivitas apa sih ini bingung, udahlah disekolahkan saja ya, misalnya seperti itu. Padahal banyak loh orang tua untuk memilih kegiatan-kegiatan bersama anak ini banyak Mbak Dara. Misalnya menggambar di atas batu, menggambar di atas batu misal. Saat ini kan lagi tren tuh menggambar di atas batu. Kita kalau beli kan mahal ya, mungkin satu paket itu harganya 60.000 Mbak Dara. Jadi dapat batu, dapat apa itu namanya, kuas, mewarnai dan lain-lain. Sebenarnya ada tips sederhana yang bisa dilakukan ayah bunda. Bagaimana sih mendampingin anak ya melukis di atas batu gitu misalnya. Ayah bunda ketika panas lagi terik nih, ambil batu yang memang batunya itu kira-kira agak lebar dan agak halus gitu ya. Kayak batu-batu koral ya yang agak halus itu. Serut saja dengan krayon, kita punya krayon yang tidak terpakai itu kita bisa serut. Kita bisa hancurkan, kita bisa serut, taburkan saja ke batuannya itu, lantas kita krayonnya diserut, krayon diserut ke batuan tadi ya. Setelah itu kita jemur. Anak kita ajak untuk melihat, di situ kan dia akan meleleh, meleleh dan akan membentuk pelangi ya, warna-warni yang telah telah ditaburkan oleh anak kita tadi. Nah itu maka itu adalah menjadi sebuah kegiatan yang sangat membahagiakan ya buat anak-anak ya. Seru ya. Seru. Kegiatan yang seru antara anak dan orang tua. Banyak sebenarnya aktivitas yang lainnya. Ada lagi kadang-kadang Mbak Dara orang tua tuh gengsi ya. Gengsi. Ya, gengsi untuk tidak menyekolahkan anaknya, atau lebih baik anak saya sekolah lebih awal. Kadang-kadang tidak didasarin oleh faktor tadi. Anak saya belum mampu, anak saya ini belum bisa kognitifnya, anak saya belum bisa untuk mengikuti waktu secara beraturan gitu. Tetapi orang tua lebih kepada alasan gengsi ya. Orang tua itu egonya orang tua itu timbul, anak harus disekolahkan lebih cepat supaya dia lebih cepat
pinter gitu kan alasan. Padahal kan alasan-alasan ini kurang masuk ya dengan kebutuhan anak. Pada saya seperti itu. Lebih baik kalau menurut kami orang tua, mari kita lihat kenyamanan dan kebahagiaan anak. Itu yang paling utama. Kenyamanan dan kebahagiaan anak ya. Kenyamanan dan kebahagiaan anak. Jika memang anak mengalami hari-harinya itu dia lebih nyaman untuk interaksi dengan teman-temannya, dia nyaman dengan sekolah, kenapa tidak disekolahkan gitu. Jika memang usianya masih dini ya, walaupun usianya masih dini. Tapi jika memang anak-anak ini masih takut, dia belum bisa secara beraturan, mari diajarkan dulu saja di rumah gitu. Dibanding nanti anak merasa dia tertekan, hari-harinya di sekolah tidak bahagia, maka ketenangan orang tua juga akan terusik. Awalnya ingin menjadikan anak pintar, malah menjadikan anak trauma. Ya, jadi ya Bunda mohon jaga gengsi, jaga ego, jangan karena anak orang lain sudah sekolah maka kita ikut menyekolahkan anak kita supaya tidak tertinggal tanpa mempertimbangkan kemampuan anak-anak. Oke. Atau misalkan begini nih, orang tua menyekolahkan anak karena untuk anak itu biar bersosialisasi. Ya, belajar bersosialisasi ya. Bisa kita sebutkan seperti itu. Mungkin tadi kan kita bilang, anak nggak punya temen nih di rumah, maka boleh nih anak ini untuk belajar bersosialisasi. Tetapi kembali lagi kita lihat, apakah anak kita siap untuk bersosialisasi? Gitu. Kita harus dampingin anak-anak kita, apakah anak-anak kita ini tepat dengan teman-teman yang tepat, dengan lingkungan yang tepat, dan pemilihan sekolah juga harus disesuaikan dengan visi misi keluarga. Jangan sampai memilih visi misi sekolah yang berbeda dengan visi misi keluarga. Itu masuk. Oke. Nah, tadi ya kita melihat kesiapan anak sekolah. Kesiapan anak sekolah. Yang dilihat tuh misalnya anak tuh benar-benar siap sekolah tuh yang kayak gimana nih? Kalau kita melihat kesiapan anak sekolah, apa sih yang harus diperhatikan orang tua untuk menetapkan anak ini harus sekolah nih, udah umur sekian udah sekolah. Maka yang pertama lihat dulu kesiapan fisiknya. Kesiapan fisik ini umur berapa sih sebetulnya anak siap untuk masuk sekolah gitu ya. Bukan berarti mengabaikan kesiapan fisik anak, tapi kita lihat dulu kemampuan motorik kasar anak adalah motorik kasar ya. Motorik kasar kita lihat dulu. Misalnya untuk anak 3 tahun ya, kita lihat motorik kasarnya. Apakah anak ini sudah mampu naik turun tangga? Karena kalau motorik kasarnya belum mampu, anak ini nanti akan cenderung untuk dibully atau anak akan merasa tertekan gitu. Maka kita lihat dulu kesiapan fisiknya. Anak ini sudah mampu nih naik turun tangga. Anak ini sudah mampu menghindari hambatan. Misalnya, anak ini sudah mampu ini berjalan di atas garis gitu. Sekarang Bunda rentangan saja tali. Misalnya anak kita sudah mampu nih berjalan di atas garis. Artinya sudah mampu, dia sudah siap. Dia sudah mampu nih melompat 5 sampai 10 cm. Mampu melempar bola di atas kepala, mampu menangkap bola. Nah, inilah sudah menjadi beberapa indikator bahwa anak ini sudah siap untuk bersekolah ya. Misal bermain, nanti kan ketika di sekolah kan pasti gurunya melakukan permainan ya. Permainan melempar bola. Ketika anak ini yang lain bisa menangkap bola sedangkan dia tidak bisa, apa yang terjadi? Dibully. Pasti akan terjadi dibully, dan itu akan menghasilkan anak-anak lebih trauma, tidak percaya diri. Gara-gara apa? Karena apa? Karena orang tua tidak menyiapkan fisiknya terlebih dahulu ketika masuk sekolah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga kesiapan bahasa. Kesiapan bahasa. Ya, kesiapan berbahasa menjadi faktor penting kapan anak harus mulai sekolah. Karena anak ini kan, kenapa sih kok penting kesiapan bahasa? Karena anak kan sudah mulai komunikasi ya. Betul.
ketika sudah berkomunikasi dengan gurunya, dengan temannya. iya betul. Kalau anak sudah komunikasi dengan temannya, dengan gurunya, pasti dia akan siap untuk menerima instruksi kan gitu ya. Menerima instruksi, memahami instruksi, baik itu dari gurunya, dari temannya itu. Maka bagaimana sih kalimat itu mengukur kesiapan berbahasa anak? Lihat saja anak ini sudah bisa menggunakan kalimat 3 atau 5 kata gitu. 3 atau 5 kata ya. Kalau masih jangan, tidak ya masih belum bisa itu sekolah. Tapi kalau sudah beraturan ngomongnya, walaupun 3 tahun dia sudah bisa berkata 5 kata secara berurutan dan pas, maka lah itulah yang disebut dengan anak sudah mampu mempunyai kesiapan bahasa. Terus senang bercerita, mendengarkan cerita, mengenal warna, dia sudah mulai menceritakan dirinya. Aku tadi dipukul sama ini, aku tadi dikasih permen, aku tadi dikasih permen. Sudah banyak bahasanya. Nah, artinya dia sudah siap untuk sekolah. Atau mungkin bahasanya, kata-katanya banyak walaupun terpatah-patah gitu ya. Iya, walaupun terpatah-patah. Jadi kalau di rumah tuh anak suka cerita. Tadi begini gitu. Walaupun kadang kita ini apa sih nggak nyambung gitu ya. Iya. Walaupun nggak nyambung tapi ketika sulit untuk mencerna ya. Iya, tapi ketika diulang lagi, oh dia sedang bercerita gitu. Dan kalau misalnya dibalik nih Mi, ada pertanyaan. Kalau misalkan dibalik usianya sudah secara usia dia sudah waktunya sekolah. Tapi ternyata mungkin bisa dikatakan speech delay ya. Nah itu gimana tuh Mi? Kalau anak mengalami speech delay itu pun sebaiknya kita lebih konsultasi kepada pihak-pihak terkait yang memang menangani hal ini. Karena pada dasarnya yang kita bicarakan tadi adalah anak-anak yang mengalami perkembangan normal ya, perkembangan normal. Kita amatin hal-hal yang tadi itu. Tapi ketika anak-anak kita sudah umur 7 tahun tapi ngomongnya belum lancar, ngomongnya belum jelas. Nah, ini coba kita tengok stimulus yang diberikan orang tua ini apa. Jangan-jangan orang tua ini tidak menstimulus anak-anaknya. Jangan-jangan orang tua hanya instruksi saja tapi tidak memberikan anak-anak untuk menjawab, tidak berikan anak-anak untuk memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Nah, penting sekali anak-anak ini untuk belajar untuk ditanya dan belajar untuk mengungkapkan pendapatnya. Untuk apa seperti ini? Adalah untuk dia belajar berkomunikasi, belajar menata bahasanya. Nah, bagaimana cara menangani anak-anak yang mengalami hambatan-hambatan ini? Coba distimulus oleh orang tua. Yang kedua, jika stimulus ini kita rasa mengalami hambatan atau tidak mengalami kemajuan yang pesat, mari kita konsultasikan kepada dokter, kepada psikolog atau kepada ahlinya yang untuk menangani anak-anak yang seperti ini. Seperti itu, Bu. Oke, balik lagi Umi ke pembahasan di poin sebelumnya mengenai kesiapan anak itu dilihat dari apa? Ya. Tadi kan sudah disebut sebagai di poin pertama itu fisik ya Mi? Ya, fisik. Kemudian kedua berbahasa. Yang ketiga ini kognitif ya Mbak ya. Yang ketiga kognitif. Tapi aku tadi menarik lagi tadi yang ada pertanyaan tadi, lebih saya kepada coba ayah bunda untuk menstimulus. Menstimulus anak-anak untuk mencoba dia berbicara. Terus selanjutnya bagaimana orang tua ini memberikan kesempatan dan mengajarkan kepada anak untuk memulai berbahasa. Kadang-kadang ketika kita tidak pernah mengajarkan anak kita ini bunga, dia tidak akan pernah tahu bahwa ini bunga, gitu. Ya, nah, dia juga tidak akan tahu ini warnanya putih. Dia cuma hanya melihat saja, tapi dia tidak tahu itu putih. Jadi ada pertanyaan kepada anak saya,
Umi hari ini libur ya? Libur apa nak? Aku bilang gitu. Libur hari pahlawan. Oh enggak, hari pahlawan kita justru harus masuk. Oh, kita harus seperti pahlawan dahulu yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kalau kita harus dengan belajar, kenapa sih kok disebut dengan hari pahlawan? Nah, sudah mulai terjadi dialog. Oh iya, itu adalah karena ada penyobekan bendera di Hotel Yamato. Kita jelaskan itu, maka akan terjadi interaksi tanya jawab kepada anak-anak kita. Ya, sesuai dengan umurnya tentunya ya, sesuai dengan tumbuh kembang anak kita. Dan ini yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita, itu adalah stimulus sebenarnya. Itu stimulus. Mohon maaf, mungkin ketika anak-anak mengalami masalah, mari kita tengok kepada diri kita. Apa yang sudah kita berikan stimulus, apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Nutrisi yang kita berikan ini apa? Seperti itu. Kadang-kadang nutrisinya kurang. Bukan orang tua tidak mampu, tapi anak-anak malas untuk makan. Ya kan? Ketika kita sebagai guru menyatakan, Bunda, ini nutrisi anak kurang, sehingga mengalami daya tangkap yang berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Kita tidak mengatakan bodoh ya, anak ini mengalami daya tangkap yang berbeda, mungkin nutrisinya atau stimulusnya. Pertanyaannya, apakah nutrisi itu berhubungan orang tua yang tidak bisa memberikan makan? Tidak seperti itu. Terkadang orang tua itu ada yang memang dia mampu untuk membelikan susu, dia mampu untuk memenuhi nutrisi anak-anaknya. Bahkan biarinlah aku makan kuahnya, yang penting anak makan dagingnya, kan begitu. Tetapi kadang-kadang kenapa anak ini mengalami nutrisi yang buruk? Anak-anak itu main lupa makan, ya, main lupa makan, entah main di lapangan luas atau bermain game, sehingga itulah mengganggu nutrisinya, ketika nutrisi terganggu maka otak juga akan terganggu, oksigen akan terganggu, dan apalagi ketika kita tidak ada stimulus, tidak ada komunikasi dengan anak-anak, maka itu sangat mempengaruhi kognitifnya. Ya. Jadi ada 3 poin ini. Ya. Kognitif ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yang kedua ya sudah kita sebutkan tadi ya Mbak ya. Yang ketiga adalah kognitif. Apa sih yang anak sudah siap ini mengenal angka 1, 2, 3. Anak-anak sudah bisa berpikir simbolis. Kalau bulat bisa nanti jadi apa? Bisa jadi topi, bisa jadi payung. Nah, itu kan anak sudah mulai berpikir simbol-simbol ya. Dan itu sudah berarti anak kita knowledge-nya sudah mulai berjalan. Dan yang anak-anak ketika kita lihat, anak kita sudah bisa memasang-masangkan loh. Kalau misal kita kalau dulu itu kan ada permainan bongkar pasang ya. Ketika anak sudah mampu puzzle, ketika anak kita sudah mampu itu, ya artinya kognitif anak kita sudah siap. Kognitif anak kita sudah siap. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini ketika anak-anak kita sudah mampu untuk lepas dari figur yang signifikan, misal orang tuanya atau mbaknya ya yang menunggu gitu, dia sudah siap untuk ditinggal oleh mereka, maka ini berarti sosial emosinya sudah siap. Artinya begini, anak ini sudah bisa ditinggal nih kalau sekolah. Nah, berarti anaknya sudah siap nih setelah sosial, secara emosionalnya. Aku sudah tidak bersama dengan mbak yang menunggu misalnya, berarti dia sudah siap untuk merdeka, dia siap untuk menjaga dirinya jika ada sesuatu yang mengancam. Orang tuaku sudah nggak perlu nungguin aku loh. Nah itu juga sudah berarti anak oke, kamu udah siap sekolah kalau seperti itu. Nah dia sudah mampu bertahan. Itu bisa dilihat dari sisi itu ya. Bisa dilihat dari segi sosial emosinya. Kadang kita nemuin gitu ya, ketika anak ada atau mungkin teman-teman kita ya kalau ketemu sama emak-emak gitu kan cerita, iya anakku sekarang udah nggak mau ditemenin gitu. Berarti kan anaknya sudah siap secara emosi sosial sudah siap. Sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menyiapkan anak-anak sudah supaya kita siap secara sosial dan emosional? Anak kita ini kan suka bermain peran ya. Bermain peran. Maka ayah bunda atau ajak teman-temannya untuk bermain peran.
oh kamu nanti seakan-akan kita sekolah ya, kamu gurunya ya. Nah, siapa yang jadi gurunya? Nah itu dia juga akan pengaruh positif terhadap dirinya. Bermain peran itu bukan berarti sekedar permainan loh, itu sedang mengasah Imajinasi. imajinasinya yang mengarah kepada sosial emosional. Maka bermain peran itu luar biasa. Ya, misal orang tua nanti jadi muridnya, dia jadi gurunya kan luar biasa. Bu guru, orang tua nangis, dia bilang gimana kalau nangis, jangan nangis ya, gitu. Dan itu juga nanti bisa menjadikan anak sosial emosionalnya menjadi matang. Oke. Yes. Dari sisi kesiapan belajar, ya. kesiapan anak untuk masuk sekolah. Tetapi kesiapan belajar juga perlu untuk kita lihat apakah anak-anak kita ini siap untuk belajar di kelas, siap untuk duduk lebih lama, siap untuk menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru. Itu apakah anak-anak kita sudah siap. Nah itu juga perlu kita menjadikan tolak ukur pertimbangan ya anak-anak kita. Oke. Nah tadi kalau ini pertanyaan di poin berikutnya itu kan anak yang siap sekolah itu yang gimana tadi sudah dibahas juga ya Britney. Nah terus kalau anak harus sekolah ya, misalkan oh ini anak ini udah harus sekolah nih, apa yang kita lihat tolak ukur selain tadi itu Mi? Kalau tadi kan itu mungkin kesiapan anak yang harus kesiapan anak ya menuju sekolah ya. Terus apa yang harus kita lihat sebagai orang tua ketika mau masukkan anak ke sekolah? Iya. Begini Mbak Dara, anak-anak kita ini mempunyai kecerdasan yang bermacam-macam. Jadi anak kita itu tidak mempunyai satu kecerdasan tetapi mempunyai multiple intelligence ya. Nah, multiple intelligence ini lebih baik orang tua ini mengamati lebih awal. Nah, multiple intelligence itu apa? Ya, jadi kecerdasan yang multi, lebih dari satu pada diri anak kita. Nah, ada beberapa kecerdasan yang ada pada diri anak-anak kita. Bisa, oh anak saya ini cerdas di matematika, cerdas di sains, cerdas di bahasa asing. Nah itu juga menjadi faktor untuk bagaimana memilih sekolah yang sesuai dengan intelijen anak kita. Ini yang harus kita menjadi pertimbangan, karena kalau menurut ahli psikologi yang memahami IQ ya, jadi anak-anak ini mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, dan kecerdasan ini tidak hanya dinilai berdasarkan IQ saja, tetapi ada 8 kecerdasan yang mendukung kecerdasan yang lain. Ada 8 kecerdasan? Ya, ada 8 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan linguistik. Nah, misalnya kecerdasan linguistik itu anak ini pandai dalam menggunakan kata-kata, anak ini pandai dalam berbahasa. Nah ini berarti ini anak sudah masih 3 tahun ngomongnya udah banyak. Terus anak umur 4 tahun kalau ditanya dia sudah mampu menjawab dengan tepat. Bahkan kalau kita salah kita diluruskan oleh anak kita, oh itu anak kita itu mempunyai kecerdasan linguistik, bahasa ya. Anak kita ini kok pinter bercerita. Misalnya dia menceritakan dirinya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, oh anak saya ini pinter nih linguistiknya ini. Kecerdasan ini. Oh anak saya pinter nih lirik-lirik lagu. Itu juga menjadi ciri-ciri lah yang bisa diamatin oleh orang tua untuk menentukan, oh anak saya ini pinter linguistiknya nih, pinter bahasanya, pinter dia menceritakan kejadian sehari-hari, dia pinter sekali menceritakan teman-temannya. Itu jangan dibilang cerewet loh. Jangan cerewet yang positif ya. Artinya anak ini mempunyai kecerdasan linguistik, dan tidak semua anak memiliki kecerdasan linguistik. Tapi kadang justru orang tua yang, ih kamu bawel amat sih, coba deh main sana nih. Iya,
tanya mulu udah dari sana Umi lagi repot. Ya memang kebanyakan orang tua seperti itu ya. Tapi kalau kita menyadari itu adalah salah satu kecerdasan anak kita, itu kecerdasan linguistik ya, yang mana anak kita tuh mampu berbahasa dengan baik, dia bisa menceritakan kehidupannya sehari-hari, dia bisa menghafal lirik-lirik lagu. Nah itu, oh anak kok bisa ini kalau untuk jadi reporter atau bisa ini untuk menjadi penyiar, atau anak ini oh ya anakku ini banget nih bisa angka-angka 1000 diambil. Aku punya anak ini, bukan punya anak saya, anak teman saya Mbak Dara, masih belum sekolah. Kita tanya, kita kasih duit nih, berapa ini Abang Bakso beli, berapa ini belinya satu mangkok 10.000, beli 3 mangkok, dikasih abangnya kembali 60.000. Kurang ini 10.000-nya kurang, mana 10.000-nya? Itu kita pintar, coba, iya. Oh ternyata ya, dia sudah pintar berhitung, logikanya sangat jalan sekali. Kita coba lagi, kita kasih duit misal, kita kasih duit nih anak-anak, terus dia pergi ke salah satu tempat, dia beli makanan, dia bisa hitung tuh. Oh ini harganya 5.000, ini harganya 1.000, ini harganya 3.000. Oh berarti kalau sekian berarti 8.000 kembali 2.000 kalau uangnya 10.000. Dia sudah mampu berhitung itu ya. Mungkin kita mengatakan wah anak itu cerdas itu. Ingat itu cerdas matematik. Belum tentu dia cerdas linguistik gitu ya. Baru cerdas matematik. Ada juga yang cerdasnya luar biasa Umi. Dikasih duit 10.000 buat beli bakso tusuk, yang satu 3.000 tambah 2.000, jadi 8.000 ya. 8.000 dia pengen beli lagi 2.000, tapi uangnya minta lagi, dan 2.000-nya dikantongin. Iya itu cerdas itu ya. Masya Allah itu ya, Masya Allah. Nah ini kecerdasan Mbak Dara banyak. Maka orang tua kalau kadang-kadang itu wah anakku sudah pandai berhitung, yang menjadi masalah adalah yang menjadi tolak ukur kecerdasan anak ketika anak mampu berhitung, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Dikasih titipin duit ke emaknya, ditagih dihitungin gitu ya. Uang aku masih ada segini loh Bun. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi hal yang berbahaya, orang tua bisa mematikan kreativitas anak Mbak Dara. Orang tua hanya mengetahui bahwa berhitunglah standar kecerdasan. Padahal kecerdasan itu anak bercerita pun itu sudah masuk kecerdasan linguistik. Ya, cuman masalahnya orang tua kita itu mengukur kecerdasan itu adalah hanya dari segi matematika ya, matematika, sehingga orang tua ini kalau anaknya tidak mampu berhitung, tapi dia mampu bercerita, itu masih dikatakan belum cerdas, ya, belum cerdas. Skala cerdasnya dari berhitung. Iya. Dan ini sangat racun ya. Ini racun loh buat anak-anak kita. Sehingga anak kita terkadang itu tidak pede untuk bersuara karena saya tidak cerdas, karena saya tidak pintar kata emak. Mungkin emaknya hanya mengukur dari segi matematika saja. Padahal ketika dia dikasih mic, nih silahkan kamu menjadi presenter, atau silahkan kamu menjadi pembawa acara, mungkin emaknya akan terkaget-kaget, ternyata anak saya mempunyai kecerdasan berbahasa yang luar biasa gitu. Dan itu juga akan menjadi hal yang membanggakan pada saat ini. Ingat loh ya Mam ya, jadi kecerdasan itu standarnya tidak hanya untuk berhitung saja, tetapi ada kecerdasan linguistik di mana anak-anak ini mampu untuk bercerita, mampu untuk berbahasa dengan baik, mampu menghafal lirik lagu, mampu untuk menceritakan kembali kesehariannya, mampu untuk menguraikan cerita yang dia dengar. Itulah yang disebut dengan kecerdasan linguistik. Dan masih banyak lagi kecerdasan lainnya Mbak Dara. Iya. Oke, itu tentang kecerdasan linguistik ya. Ya. Dan banyak lagi, kan kita tadi ada 8 ya kecerdasan yang orang tua ini harus memilih sekolah yang di mana nih yang sesuai dengan
kecerdasan anak kita. Kurikulumnya disesuaikan dengan kecerdasan anak-anak kita. Ya. Yes. Tuh. Ada lagi yang kecerdasan musikal. Ya. Kecerdasan musikal. Ya, iya. Jadi buah hatinya ini suka bernyanyi. Ada juga yang ya musikal atau misalkan dia senang gendang-gendang, Bun. Iya, iya, iya. Ada anak yang suka di rumahnya suka gendang-gendang, apa aja digendang-gendangin ya. Nah, kalau misalkan ada orang tua yang maksudnya berpikir, oh dialihkan aja nih anak ini nih, dibeliin alat band gitu, Bun. Dibeliin alat band, terus dibiarkanlah dia bermain dengan drum bandnya itu. Ya, sebenarnya gampang untuk melihat anak ini cerdas musikal atau tidak. Anak-anak ini peka biasanya terhadap bunyi, peka terhadap nada, peka terhadap suara, gampang mengingat lagu-lagu baru, baik iramanya atau maupun liriknya, ketukannya. Itu sebenarnya ini lebih kepada musikal. Aku juga tidak pernah menyadari. Aku juga punya anak pertama. Nah, anak pertama saya ini kami pondokkan ya. Ternyata anak saya ini mempunyai kecerdasan musikal yang tidak saya sadari. Yang tidak saya sadarin. Mengapa seperti itu? Karena dari kecil kita hanya menginstruksikan kecerdasan itu ya linguistik, atau kecerdasan itu ya matematik, ya kan? Dan kita tidak menyadari kalau anak kita itu mempunyai kecerdasan musikal. Nah, ketika kita pondokkan, ternyata dia menjadi pelatih marching band. Masya Allah. Yang di rumahnya itu dia nggak pernah ya, Mi? Ya, yang di rumah tidak pernah kita asah ya, yang di rumah tidak pernah kita asah. Tetapi ketika kita telah masukkan anak kita kepada lembaga pendidikan yang tepat sesuai dengan karakternya dia, malah dia menjadi sosok personal yang menjadi orang yang menemukan jati dirinya gitu, sehingga anakku ternyata mengenal musik ya. Terus aku juga ketika melihat loh dia tahu not balok, kamu bisa baca ini? Bisa. Terus untuk ngajarin anak-anak trompet, terus musik yang gede-gede, menyelaraskan antara beberapa musik itu kan juga membutuhkan kepekaan bunyi nada dan suara. Nah, itu juga harus kita latih ya, ditemukan di sekolah yang tepat. Ya, dan waktu di rumah orang tua terkadang tidak menemukan itu, tetapi ketika dia memilih sekolah yang tepat, maka hal yang tidak mungkin, yang tidak pernah kita sadari sebagai orang tua itu akan muncul. Akan muncul pada diri anak kita, dan itu akan menjadi potensi yang bisa diasah untuk menjadi lebih besar. Nah, ini sebelum kita lanjut nih, Mi, ada yang bergabung di Facebook Radio JSC. Ada Mbak Nur Komalasari. Halo Mbak Nur. Assalamualaikum Bu Retno, saya alumni SMP Kasih Ananda. Masya Allah. Dulu Ibu Retno menjadi motivasi saya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur sudah berpartisipasi di kolom komentar Facebook Radio JSC. Oke, bisa kita lanjut, Mi. Bagaimana memilih sekolah yang tepat tuh yang kayak gimana sih? Kadang kan orang tua memilih, apalagi sekolah juga datang ke kita menawarkan beberapa program gitu ya. Nah, kadang orang tua kan nggak tahu nih, nah harus yang seperti apa sih kriterianya yang bisa dikatakan sekolah itu tepat untuk anak kita? Ya, yang pertama ketika kita sudah tahu anak kita ini lebih kepada kecerdasan kita apa sih dari 8 tadi? Mungkin kecerdasannya musikal gitu ya. Kita bisa pilihkan sekolah yang variatif. Gitu. Sekolah yang dominan untuk mengasah kecerdasan musikalnya. Tadi itu kalau anak saya sendiri, saya tidak menyadarin itu. Hanya saya masukkan kepada lembaga sekolah yang memang menyediakan
beberapa warna pendidikan. Dan anak saya nanti bisa silahkan memilih yang mana. Ternyata ketika kita lebih dini lagi untuk melihat kecerdasan anak kita, kita bisa memilih sekolah yang dominan. Dominan mendukung kecerdasan anak kita. Misalnya anak kita ini kecerdasan intrapersonalnya sangat besar sekali, maka pilih sekolah dengan kelas yang besar dengan banyak siswa yang di dalamnya menjadi salah satu pilihan stimulus kecerdasannya. Pilih sekolah yang besar, teman-teman yang banyak, karena dia ini adalah orang-orang yang interpersonal. Ya, dia mampu dia mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial yang telah dimiliki. Jadi kalau anak ini sosialnya bagus, intrapersonalnya bagus, tetapi orang tua memilihkan sekolah yang hanya kecil, nah, ini berarti membunuh nih, membunuh potensi anak ini, ya. Maka lihat dulu nih kecerdasan anak kita apa. Pilih sekolah yang dominan untuk mengembangkan kecerdasan anak kita itu. Dan ini biasanya orang tua sangat jarang ya. Karena kenapa sih kok kecerdasan interpersonal itu, anak mempunyai kecerdasan interpersonal kita pilih sekolah yang besar, disitulah anak akan berinteraksi dengan teman yang banyak. Dan anak kita itu semakin banyak teman, semakin dia berinteraksi, semakin percaya dirinya tinggi. Jadi anak kita nanti ini akan lebih kepada kecerdasannya ini lebih dapat kita tingkatkan lebih tinggi. Nah, maka pilih sekolah yang dominan pendidikannya mendukung anak-anak kita. Dan gaya belajarnya pun harus kita perhatikan. Pernah kita bahas gaya belajar kita apa nih? Visual, ya, kinestetik dan yang lain-lainnya. Oke, Mbak Dara, mungkin selanjutnya kita mengenal ini ya, sekolah dengan, kalau kita mengenal sekolah dengan kurikulum banyak sekali ya. Ada kurikulum negeri, ada kurikulum internasional, ada kurikulum swasta yang menggabungkan antara sekolah negeri dengan sekolah kita dengan keunggulan sekolah itu sendiri. Pilihlah kurikulum yang tepat untuk kecerdasan anak-anak kita. Contohnya, Mi? Contohnya begini. Anak kita ini yang tadi saya sudah katakan kecerdasan interpersonalnya, ya udah kita pilihkan sekolah yang memang besar. Anak kita ini lebih kepada bahasanya, dia lebih linguistiknya besar, linguistiknya bagus, pilih sekolah yang memang mengembangkan bahasa. Bisa-bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Sayang, dengan kemampuan linguistik dia yang tinggi, kemampuan bahasa asingnya tinggi, tetapi tidak didukung oleh kurikulum, maka ini akan menjadi sia-sia kemampuannya. Maka pilih sekolah sesuai dengan kemampuan kecerdasan anak-anak kita. Iya. Atau mungkin kalau misalkan sudah terlanjur Umi masuk ke sekolah yang dimana potensinya itu tidak berkembang, mungkin bisa dialihkan ke les gitu, Mi. Bisa. Itu kita bisa berikan penambahan ya, penambahan pembelajaran pada poin-poin yang menjadi kemampuan anak kita, keunggulan anak kita di mana, potensi anak kita di mana. Cari sekolah atau lembaga-lembaga yang bisa memberikan pembelajaran tambahan untuk anak-anak kita. Perlu sekali supaya apa? Potensi yang ada pada dirinya ini tidak berhenti. Ini sangat penting. Lantas bagaimana sih memilih sekolah yang tepat gitu ya? Tadi kita sudah sebutkan kurikulumnya, kita sudah sebutkan sesuai dengan kemampuan anak. Lantas bagaimana sih memilih sekolah untuk anak-anak kita? Yang pertama, jangan sampai kita memilih sekolah itu tidak mempertimbangkan jarak. Jarak sekolah. Terkecapean duluan sampai sekolah udah lemes. Ya, kecapean. Paling tidak kalau kita cek menit itu hanya 30 menit berkendara. Itu sudah full. Itu sudah full. Paling maksimal. Maksimal. Ya? Karena kalau sudah lebih dari 30 menit itu anak lelah. Ketika 30 menit berkendara di sekolah lelah, akhirnya tidak bisa menyerap ilmu yang diajarkan guru,
Ketika pulang pun seperti itu, dia lelah. Maka di rumah dia hanya udahlah tidur, dia tepar, maksudnya tidur mulu pulang sekolah, bukannya bantuin orang tua. Mam lihat dulu jaraknya gimana sekolahnya. Jangan-jangan sekolahnya ini jaraknya jauh, lebih dari 30 menit. Kalau sudah lebih 30 menit ini menguras fisik anak loh, anak capek, anak lelah di jalan. Gitu ya. Jadi penting untuk mempertimbangkan sekolah. Lantas biaya juga menjadi prioritas untuk menetapkan anak sekolah. Ayah bunda lebih baik idealnya biaya sekolah keseluruhan anak kita itu tidak lebih dari 20% penghasilan kita. Tidak lebih dari 20% Yes. penghasilan kita. Ya, jadi yang lebih dilihat kepada jangan hanya uang gedung. Berapa biaya masuknya ini? Oh, biaya masuknya tinggi, tapi lihat SPP-nya. Misal SPP-nya sebulan 500 gitu ya. Sebulannya 400 gitu. Pakai ini 20% dari penghasilan kita. Kalau lebih dari 20%, saya sarankan untuk mundur teratur. Ya. Karena biaya pendidikan ini perlu dipertimbangkan, karena pendidikan itu tidak hanya saat ini kan ya Mbak Dara ya. Pendidikan itu kan harus secara berkesinambungan ya, berkesinambungan. Maka pilih biaya pendidikan tidak lebih dari 20% penghasilan kita. Tapi sekarang itu kan apalagi tadi bahas tentang emak-emak milenial. Emak-emak milenial itu biasanya ideologis ya. Yes, gengsi ya tambah gengsi. ya. Ingin menyekolahkan anaknya ke tempat yang berkualitas. Betul. Yang biasanya kalau berkualitas itu bayarnya mahal. juga mahal gitu. Yes, yeah. Nah, ini gimana nih Mi? Orang tua pengen masukkan anaknya ke tempat yang bagus ya. Tapi di sisi lain keuangannya tidak bagus. Iya, Masya Allah. Mungkin kalau di sekolah lain makanya dilihat Mbak Dara. Oh oke nih biayanya sekian. Sekolah ini menerima KJP tidak? Ada PIP tidak? Menerima dana BOS tidak? Nah ini juga menjadi alternatif pilihan. Oke, misal sekolah ini bagus loh. Misalnya SD Kasih Ananda misalnya. SD Kasih Ananda ini kurikulumnya bagus loh. Ada bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuan linguistik itu kita wadahin dengan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris juga tidak hanya grammar saja, tapi ada speakingnya kita latih. Jadi kalau ujian bahasa Inggris itu Mbak Dara di SDS Kasih Ananda itu tidak hanya tes tulis tetapi tes lisan. Nah, kita menggunakan tes lisan ini untuk mengukur bagaimana kemampuan berbahasa anak-anak. Untuk tahfiz juga seperti itu. Nah, tidak hanya tes tulis tetapi lebih kepada tes lisan ya, untuk mendengarkan apakah sudah kemampuan anak-anak di dalam menghafal ini sudah berapa ayat dan makhrajnya bagaimana, itu kita cek dengan benar. Kalau ditanya apakah Kasih Ananda ini nilainya sangat mahal kan gitu ya, sebenarnya nilai Kasih Ananda itu bisa diukur, value-nya bisa diukur ya, tidak terlalu mahal. Mengapa seperti itu? Dengan kualitas yang kita sajikan, dan ayah bunda bisa mengusulkan KJP, bisa mengusulkan PIP, dan kita juga mendapatkan bantuan BOS. Cuman saya ingatkan kepada ayah bunda, pilih sekolah dengan jumlah keseluruhan biaya tidak lebih dari 20% penghasilan. Mbak Dara lihat ya, ingat hitung. Tapi nggak usah diomong. Jangan dibocorin nih. Jangan dibocorin. Kalau kita bocorin nanti bahaya. Bisa diketahui sama Mitra JC. Ya. Jadi biarkan itu menjadi rahasia hati kita. Jadi tidak lebih dari 20%. Kalau masalahnya kenapa Mbak Dara? Kalau lebih dari 20% nanti akan terhambat. Ya, ketika anak terhambat maka akan menjadi anak ini tidak percaya diri. Teman-temannya bisa sudah selesai pembayarannya, kenapa aku tidak? Bisa jadi kalau memang mentalnya yang kuat, is going ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau mentalnya yang tidak kuat, itu dia akan menjadi anak yang tidak percaya diri gitu. Ya, itu bisa mempengaruhi ketahanan belajar anak-anak kita. Maka saya ingatkan kembali lagi, pilih biaya
jarak dan biayanya ini tidak lebih dari 20% penghasilan. Setelah itu yang kita pilih lagi adalah kondisi sosial sekolah. Bagaimana sih kondisi sosial sekolah ini? Pilih kondisi sosial lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Ini saya tekankan, ayah bunda jangan pernah kita memilih sekolah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Nilai-nilai keluarga menginginkan anak disiplin, tapi kita sekolahkan anak sekolah yang tidak disiplin. Nah, itu juga akan mempengaruhi kejiwaan anak-anak kita, mempengaruhi cara berpikir anak-anak kita. Di sekolah yang A, misal, tidak berseragam, anak tidak dihukum. Sedangkan di rumah orang tua mengatakan sholat tepat waktu. Ini kan kontradiksi sekali, ya. Ketika ayah bunda mengatakan sholat tepat waktu, pilihkan sekolah yang memang tepat waktu belajarnya, tepat waktu pulangnya. Jangan sampai pilih sekolah yang masuknya jam 8, boleh kok masuk jam 9. Molor 1 jam. Molor 1 jam, jangan. Jadi pilih nilai-nilai sekolah sama dengan nilai-nilai keluarga. Karena kondisi sosial sekolah ini juga akan mempengaruhi kondisi sosial keluarga. Begitu pula sebaliknya. Visi misi sekolah juga harus dipertimbangkan. Dan yang penting ini kesinambungan tahapan pendidikan ya Mbak. Kenapa kok saya mengatakan tidak boleh lebih dari 20%? Karena kesinambungan pendidikan itu lebih utama. Kita bisa memilihkan anak kita pendidikan kita lebihkan saja 35%. Itu hanya dihitung dari SPP-nya Mi atau keseluruhan? Ya, mungkin dari keseluruhan. Kalau bisa juga. Nah, keseluruhan itu kan hanya biaya UTS, biaya ini kan bisa kita rata-rata ya Mbak Dara ya. Kalau kita ambil 35% saja dari penghasilan kita, maka ini akan mengganggu kesinambungan tahapan pendidikan. Artinya yang seharusnya biaya 15% ini bisa kita tabung untuk SMP-nya atau kita tabung untuk masa kuliahnya, maka karena kita gengsi untuk memilihkan pendidikan yang ini kita harus yang A, ya. Dengan pendidikan sekian persen kita mati-matian, tetapi kita tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan ini sangat memukul anak-anak kita, anak-anak kita ini akhirnya tidak termotivasi lagi untuk belajar. Kalau bisa kita katakan bisa putus sekolah, seperti itu Mbak ya. Maka penting sekali untuk mempertimbangkan biaya pendidikan karena berhubungan dengan kesinambungan tahapan pendidikan berikutnya. Jadi itu Mitra Jesi poinnya yang Dara ambil ya, poin terakhir ya mengenai ekonomi, karena ini juga penting harus diperhatikan. Di mana ya termasuk Dara dan teman-teman juga mungkin ada beberapa yang ingin menyekolahkan anaknya ke tempat yang lebih bagus gitu ya, dan tentunya juga kualitas dan juga biayanya pun sesuai gitu ya. Nah ini juga kan menjadi menjadi pemikiran yang sangat ya, buat para orang tua. Terkadang orang tua itu berantem dengan suami ya hanya gara-gara memilih anak sekolah loh. Memilih sekolah untuk anak memilih sekolah untuk anak terkadang bisa menjadi cekcok ya antara udah kata ayah udah ini aja gitu ya, nggak terlalu mahal gitu kan. Ibunya enggak, ini bagus gitu. Yes. Maka mohon dipertimbangkan lagi dari sisi ekonomi, dari sisi kurikulum, dari segi sosial emosionalnya ya, semuanya harus kita pertimbangkan. Nah kita sudah di menit ke-51 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita sudah di penghujung acara Umi, Masya Allah ya. Nah sebelum kita tutup Umi silakan memberikan closing statement. Ayah bunda, terutama ayah bunda yang milenial, mari kita sekolahkan anak-anak kita sesuai dengan
kecerdasan, multiple intelligence berdasarkan pengamatan kita ya. Multiple intelligence ini anak-anak kita ini lebih dominan kemana? Sekolahnya kita carikan sekolah yang memang dominan untuk mengasah kecerdasan anak-anak kita. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus mempertimbangkan jarak, biaya, dan tahapan pendidikan lebih lanjut agar jangan sampai anak-anak kita ini putus sekolah sehingga anak-anak merasa rendah diri, tidak seperti teman-temannya yang lain. Maka mari kita pilihkan sekolah yang tepat dengan kualitas yang bermutu tetapi harga yang bisa dijangkau. Oke. Dan berakhir pula perjumpaan kita di siang menjelang sore ini, Mitra JC. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Umi Wafda dan juga Abi Faisal ya, dan juga tadi sudah ada yang berpartisipasi di kolom komentar. Ada Mbak Nur Komalasari yang selaku alumni SMP Kasyananda ini, Masya Allah. Komalasari, halo sayang. Oke, Dara dan Umi Anik pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya, atas atensinya, dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf, dan akhir kata kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.